Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Rajabna, ingin menjelaskan tentang pengertian nuzulul Al-Quran. Nuzul Al-Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah SWT, yakni Al-Quran kepada melalui malaikat Jibril alaihissalam secara beransur-ansur. Nuzul Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hira pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya Muhammad Fadlan. Tahapan turunnya Al-Quran. Menurut para pendapat Muslim, terdapat 3 tahapan nuzul Al-Quran hingga ke Rasulullah Muhammad SAW, yakni yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus dalam arti bahwa Allah menetapkan kebenarannya di sana. Sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah SWT. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit terdekat dengan bumi ini. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran tahapan kedua ini. Di antaranya Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Dan Quran surah Al-Qadar ayat 1 yang artinya, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak sekaligus, melainkan sedikit-sedikit menurut keperluan, masa, dan tempat. Nuzul Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Mekah. Adapun dalil Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, Quran surah Al-Baqarah ayat 99, dan Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabbihat, Quran surah Ali Imran ayat 7. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu dalil dan bukti Al-Quran diturunkan secara sekaligus dan berangsur-angsur. Pertama, menurut Manna Al-Qatan, terdapat 2 mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Pendapat pertama dari Ibnu Abbas pada riwayatnya antara lain, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar, kemudian setelah itu ia diturunkan selama 20 tahun. Nah, pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai dari malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu diturunkan secara bertahap dengan peristiwa yang mengiringnya selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW dan dalil yang menguatkannya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surah Al-Isra ayat 106. Demikianlah materi singkat dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun tulisan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.